Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat belajar ya. Oke, untuk kesempatan kali ini kita masih membahas mengenai materi perbandingan dan skala. Nah, khususnya kesempatan kali ini kita bahas mengenai skala ya. Tentunya kalian pernah mempelajari ini di sekolah dasar. Ya, coba boleh kalian ingat-ingat dulu apa itu skala? Skala biasanya terdapat di mana? Ya, skala biasanya sering kita lihat pada bagian peta atau atlas. Jadi kalau kalian buka atlas atau peta, pasti akan ada skala yang dicantumkan di situ ya. Misalnya seperti ini ya. Skalanya 1:4 juta ya. Nah, skala ini merupakan konsep dari penggunaan dalam memperkecil suatu objek. Jadi misalnya kalau kalian mau menggambar lapangan sepak bola ya, kan nggak mungkin tuh ya kalian gambar sesuai dengan ukuran aslinya atau ukuran sebenarnya. Coba mau menghabiskan berapa kertas kalau kita gambar dengan sesuai ukuran aslinya ya. Untuk itu konsep skala bisa kita gunakan untuk menggambar konsep tersebut ya. Nah, skala coba kalian lihat denah, di sini ada denah rumah dan tercantum skalanya 1:100. Ada yang tahu apa artinya? Ya, oke. Gambar tersebut menunjukkan skala 1:100. Artinya apa? Artinya setiap 1 cm pada gambar menunjukkan 100 cm pada ukuran sebenarnya ya. Jadi kalau di gambarnya 1 cm, maka untuk ukuran aslinya adalah 100 cm ya. Bisa masuk ya sampai sini? Lalu dari situ kita bisa menyimpulkan apa untuk skala? Jadi skala adalah perbandingan antara jarak pada gambar atau model dengan jarak sebenarnya. Nah, waktu zaman SD kalian pasti ingat dengan segitiga ini ya, segitiga skala ya. Ada JP yaitu jarak pada peta, terus ada S itu adalah skala, dan JB itu adalah jarak sebenarnya. Nah, untuk konsep ini kita tidak menggunakannya lagi ya, biar lebih mudah, karena pada dasarnya skala itu merupakan sama seperti perbandingan senilai. Cara perhitungannya atau konsepnya itu sama seperti dengan perbandingan senilai ya. Maka yang akan kita gunakan adalah rumus yang ini. Skala sama dengan jarak gambar atau model dibagi jarak sebenarnya. Nah, untuk agar kalian lebih memahami materi skala, kita simak contoh berikut ini ya. Jika skala pada peta 1:1.500.000, sedangkan jarak kota A ke kota B pada peta tersebut adalah 6 cm. Tentukan jarak sebenarnya antara kota A ke kota B. Jadi kalau kalian menemukan soal seperti ini, kita rumuskan dulu apa yang sudah diketahui ya. Jadi katanya skalanya itu 1:1.500.000. Kemudian jarak pada petanya adalah 6 cm. Yang ditanyakan adalah jarak sebenarnya. Maka kita bisa langsung mengerjakannya ya. Jadi skala sama dengan jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Nah, ini tadi rumus yang awalan tadi ya. Kalau sudah, kita langsung masukkan aja angka-angka ini ke dalam rumusnya. Jadi skalanya adalah 1:1 juta sama dengan JP-nya adalah 6 cm ya. Kemudian JS-nya yang akan kita cari. JS-nya berapa sih? Kalau sudah, kalian bisa langsung dikalikan silang ya.
JS dikali 1 sama dengan JS, ya, 1.500.000 dikalikan 6. Jadi JS sama dengan 9 juta. Nah, perlu diperhatikan bahwa ini masih dalam bentuk sentimeter karena tadi kita belum merubahnya ya. Biasanya kalau jarak untuk sebenarnya itu kita gunakan kilometer, maka dari sentimeter ini kita ubah ke dalam bentuk ke dalam bentuk kilometer. Nah, sentimeter ke kilometer naiknya berapa tangga sayang? Berapa? 5 ya, 5 tangga, maka kita coret nolnya 5. Nah, sisanya berapa tuh? Sisanya nolnya 1 ya, maka jarak sebenarnya adalah 90 km. Jadi kesimpulannya, jarak sebenarnya dari kota A ke kota B adalah 90 km. Jadi perhatikan baik-baik ya, karena akan ada perubahan satuan dari sentimeter ke kilometer atau dari kilometer ke sentimeter. Oke. Contoh yang kedua, jarak antara Bandung dan Jakarta adalah 150 km. Jika jarak pada peta adalah 5 cm, tentukan skala pada peta. Nah, tadi ya disebutkan bahwa ini satuannya berbeda, yang 1 km, yang 1 cm. Nah, kita tulis dulu atau kita rubah dulu ya. Kita rubah dulu ininya 150 km ke dalam bentuk cm. Nah, kilometer ke cm turunnya berapa tangga? 5 tangga. Berarti 150 kita kalikan dengan 100.000, jadinya 15 juta. 150 km sama dengan 15 juta cm. Nah, berarti kalau itu langkah pertamanya adalah merubah satuan ya, satuannya dengan dari kilometer ke sentimeter ya. Kemudian diketahui juga jarak pada petanya adalah 5 cm. Tentukan skalanya. Nah, yang diminta adalah skalanya. Kita tulis lagi rumusnya. Skala sama dengan jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Maka skala adalah 5 dibagi 15 juta. Bisa diperkecil kan? Bisa ya, sama-sama dibagi 5. Yang atas dibagi 5, yang bawah dibagi 5. Ya. 5 dibagi 5 adalah 1. Ya, 1. 15 juta dibagi 5 adalah 3 juta. Maka skala pada peta adalah 1:3 juta. Oke. Contoh lainnya. Kalian tahu nggak kalau skala yang sering kalian jumpai itu menunjukkan adalah skala pengecilan ya. Artinya apa? Artinya ukuran pada peta akan lebih kecil dari ukuran sebenarnya. Pastinya. Nah, hal itu disebut dengan faktor skala ya. Jadi faktor skala dapat berupa perbesaran dan pengecilan. Nah, kebanyakan faktor skala itu digunakan untuk faktor pengecilan. Misalnya contohnya foto benda. Nah, kalian bisa lihat foto Monas ini. Kalau kita mau membuat kalau kita mau menggambarnya kan kita nggak mungkin dalam bentuk secara utuh atau sesuai dengan ukuran aslinya ya. Untuk itu kita gunakan faktor skala, yaitu faktor skala pengecilan ya. Contohnya misalnya sebuah foto berukuran 8 cm dan tingginya adalah 12 cm. Kemudian foto tersebut akan dibuat bingkai dengan lebar 16 cm. Tentukan faktor skala dan tinggi bingkai foto tersebut. Caranya adalah dengan membuat tabel seperti ini. Jadi tabel foto dengan bingkai. Ini lebar bingkai dan yang ini adalah tinggi bingkai. Lebar fotonya adalah 8 cm. Tinggi fotonya adalah 12 cm. Kemudian akan dibuat bingkai dengan lebar 16 cm
dan diminta untuk mencari nilai dari tinggi bingkai foto tersebut. Nah, nanti akan memunculkan rumus seperti ini. Jadi lebar foto kita bandingkan dengan lebar bingkai, tinggi foto kita bandingkan dengan tinggi bingkai. Ya, jadi lebar foto per lebar bingkai sama dengan tinggi foto per tinggi bingkai. Maka kita bisa langsung merumuskannya menjadi bentuk seperti ini. 8 per 16 sama dengan 12 per X. Kalau sudah, kalikan silang saja. Ya, jadi 8X sama dengan 16 dikali 12. Sehingga 8X sama dengan 192. 16 dikali 12 sama dengan 192. Nah, sisakan X-nya sendirian di ruas kiri ya, makanya 8-nya pindah ke ruas kanan, jadinya 192 dibagi 8. Sehingga didapatkan X sama dengan 24. Ya. Jadi tinggi bingkai foto tersebut adalah 24 cm dan skala perbesarannya adalah 1:2. Sampai sini bisa dipahami ya? Oke, itu tadi materi kita pada pertemuan hari ini, yaitu mengenai skala. Ya, semoga bermanfaat dan kalian bisa memahami materi yang Miss April paparkan. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas hari ini ya. Kalau tidak ada yang dimengerti, kalian bisa tanyakan kepada Miss April. Sekian pemaparan materi skala untuk kesempatan kali ini. Kurang lebihnya Miss April mohon maaf. Tetap jaga kesehatan dan selalu semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya.